melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mencurigai ada kekuatan aneh di dalam inti bumi. Kemudian dia menerobos masuk dengan kecepatan penuh. Sementara Xiao Yueli menghalangi 3 Tu bersaudara. Pada saat ini di pusat bumi, kantung darah besar muncul di depan mata Xiaoyan. Di kantung darah ini, samar-samar dia bisa melihat ada sesosok yang meringkuk. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ancaman yang dia rasakan sebelumnya rupanya datang dari kantung darah besar ini. Kantung darah tersebut berbeda dengan kantung darah yang melahirkan prajurit Taizu. Ketika Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya menemukan bahwa sosok di dalam kantung darah itu memiliki jiwa. Hanya saja dia tidak tahu keberadaan macam apa yang ada di dalamnya. Boom! Pada saat yang sama, Xiao Yueli dan 3 Tu bersaudara juga datang ke pusat bumi. Ekspresi 3 Tu bersaudara itu sangat kejam. Sepertinya mereka sangat takut dengan kehadiran Xiaoyan di sini. Kau mencari kematian. Di antara 3 Tu bersaudara yang bergabung menjadi satu, kepala yang tengah adalah milik Tuya. Dan dialah orang yang berteriak. Ketenangan sebelumnya menghilang. Sebaliknya dia sangat marah. Bahkan ekspresinya bisa digambarkan garang. Jelas tindakan Xiaoyan menerobos ke sini telah menyentuh batasannya. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Xiaoyan sebenarnya mengetahui area terlarang Taizu mereka. Hei bajingan, beraninya kau menatap ayahku seperti itu. Apakah kau begitu peduli dengan tempat ini? Kalau begitu lihatlah apakah aku tidak menghancurkannya. Xiao Yueli selalu bertindak mendominasi. Ini adalah temperamen bawaannya. Tuyan meraung dengan marah. Dan Xiao Yueli menjadi semakin marah. Sabit kematian di tangannya diayunkan. Segera cahaya hitam bulan sabit menyapu kantung darah. Melihat ini, ketiga Tu bersaudara yang sudah panik menjadi semakin panik. Sosoknya tiba-tiba bergegas maju. Terlepas dari cederanya, dia harus menghentikan serangan Xiao Yueli. Tindakan putus asa semacam itu justru membuat Xiao Yueli semakin tertarik. Sabit kematian di tangannya sekali lagi diayunkan sebanyak 2 kali. Terlihat 2 bulan sabit hitam yang bersinar terang itu menyapu ke kiri dan 1 lagi ke kanan. 3 Tu bersaudara mengangguk lagi. Butuh banyak kesulitan untuk menghentikannya. Berhenti. Jika kamu membangunkannya, kita semua akan mati di sini. Ucap Tuyan dengan mulut terengah-engah. Benarkah? Bahkan jika aku harus mati, maka kalian saja yang mati. Lagi pula bukankah itu sesuatu yang diciptakan oleh Taizumu? Mengapa kamu begitu takut terbunuh? Xiao Yueli berkata dengan cibiran. Tepat saat keduanya sedang berbicara, sosok Xiaoyan sudah mendekati kantung darah. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya. 3 Tu bersaudara itu menoleh dengan tajam. Namun sudah terlambat untuk bereaksi. Api di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Kantung darah itu sendiri tidak memiliki kekuatan pertahanan. Serangan Xiaoyan langsung membuat kantung darah pecah berkeping-keping. Segera cairan kental menyembur keluar dan menutupi bagian pusat bumi. Setelah kantung darah hancur, sosok yang meringkuk itu perlahan-lahan berdiri dengan penampilan tubuh telanjang. Wajahnya pucat, matanya merah, dan segel di antara alisnya bersinar samar. Celaka, Yang Mulia Sulin sudah bangun. Tuyan berkata dengan serius. Siapa itu? Siapa yang begitu berani menghancurkan mimpi yang mulia ini? Sosok yang bernama Sulin itu perlahan membuka matanya. Suaranya pelan namun menggelegar di seluruh ruang. Pada saat ini 3 Tu bersaudara semuanya tampak khawatir. Dalam hal ini Tuyan mengambil inisiatif untuk berkata, Yang Mulia Sulin, merekalah yang melakukannya. Semut sensi ini menerobos secara paksa. Kata-kata dari Tuya baru saja keluar ketika sosok itu mengangkat tangannya. Dan kalian membiarkannya. Setelah Sulin berbicara, tangannya terangkat membuat gerakan meremas. Ketiga Tu bersaudara itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah besar. Seluruh tubuhnya sepertinya terjepit dengan keras. Mereka jatuh ke tanah secara paksa. Setelah melakukan ini, sepasang mata Sulin perlahan-lahan tertuju ke arah Xiaoyan. Kamu sangat berani. Kamu sungguh berani mengganggu tidur yang mulia ini. Saat Sulin berbicara, dia sekali lagi mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan. Kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti Xiaoyan. Pada saat yang sama, segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiaoyan. Tubuhnya langsung berubah menjadi dewa keabadian fisik setinggi ribuan kaki. Ukurannya yang besar hampir menempati seluruh pusat bumi. Kemudian Xiaoyan mengangkat tinjunya yang besar dan mengayunkannya ke depan. Namun tinju Xiaoyan yang melayang di udara tampaknya ditahan dengan kekuatan yang kuat dan tak terlihat. Kalian berlima sudah membangunkan yang mulia ini. Sekarang kalian harus membayarnya dengan kematian. Beritahu aku, pada siapa dulu aku akan memulainya? Suara mendominasi terdengar dari mulut Sulin.
Tiga tuh bersaudara yang berlutut di tanah tidak bisa bergerak. Cedera ini langsung menghancurkan seluruh organ dalamnya. Darah segar yang menyembur keluar, memadatkan tulang dan daging lagi. Pada akhirnya mereka berubah menjadi Tuya dan Tuseng yang sebelumnya ditelan oleh Tuyan. Tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan tiga tuh bersaudara ini untuk dapat bergabung menjadi satu. Namun efeknya hampir mirip dengan teknik penggabungan tubuh milik Xiaoyan. Hanya saja keterampilan fusi mereka tidak sesuai dengan keterampilan pembentuk kehidupan Shizun. Jelas levelnya masih cukup rendah. Yang Mulia Sulin, tolong ampuni kami. Kami sudah melakukan segala cara untuk menghalanginya. Namun orang ini sangat cepat dan kami juga diblokir oleh wanita itu. Kami tidak berniat mengganggu Yang Mulia Sulin, apalagi berani membangunkan Anda. Jadi tolong ampuni kami. Tuseng dan Tuya berkata dengan nada memohon. Mendengar ini, sosok yang bernama Sulin tertarik dengan tubuh besar Xiaoyan. Tatapannya menyipit dan dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi begitu, anggota klan Yuanzhen ya? Hahaha, menarik. Kupikir ras ini sudah tidak ada lagi. Namun sebenarnya masih ada satu yang masih hidup di antara para dewa. Ras yang sudah lama punah ini, seharusnya hanya kamu yang tersisa. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Sulin memandang Xiaoyan dari kejauhan. Dia hanya mengangkat telapak tangannya ke udara. Meski begitu, kekuatan yang tak terlihat mampu memblokir pukulan yang diayunkan Xiaoyan. Kekuatan aturan macam apa ini? Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tinjunya yang mengandung kekuatan penghancur itu diblokir dengan cara ini. Saat ini Xiaoyan bahkan merasa sulit untuk membuat gerakan apapun. Dia merasa seolah-olah bagian depan tinjunya saat ini ada tembok yang sangat kokoh. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, dia tidak dapat menerobosnya. Di sisi lain, Xiao Yueli tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya dia merasa jijik dengan penampilan Sulin. Hei, beraninya kau berkata sombong seperti itu? Sosok Xiao Yueli bergerak. Sabit kematian di tangannya dilemparkan secara langsung ke arah Sulin. Sabit kematian berputar dengan ganas di udara. Sulin mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat menekan sabit kematian Xiao Yueli lagi. Sabit kematian segera mengalami stagnasi. Tapi saat berikutnya, tampaknya kekuatan yang dipadatkan Sulin telah rusak. Kemudian sabit kematian itu menuju Sulin lagi. Adegan ini sontak saja membuat Sulin terkejut. Segera dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindari sabit kematian yang datang. Hanya menguasai kekuatan kehampaan belaka sudah menganggap dirimu yang terkuat. Sungguh lelucon, ucap Xiao Yueli. Sepertinya dia bisa melihat kekuatan aturan yang dikendalikan oleh Sulin. Dan itu sama sekali tidak terpengaruh pada sabit kematian miliknya. Lagi pula dibandingkan dengan kekuatan ruang yang dikuasainya, kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli jelas lebih kuat. Huh, benarkah nak? Nada yang sombong. Kamu seharusnya pernah mengalami domain kegelapan Taisu. Tahukah kamu siapa yang menciptakannya? Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan domain kegelapan yang sebenarnya. Sulin tersenyum dingin. Terlihat jari-jarinya terbuka lebar. Lalu dia menekan ke arah kekosongan di depannya. Xiaoyan dan Xiao Yueli tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya segera menjadi sangat berat. 5 jari Sulin terus mengerahkan tenaga. Seseorang bahkan dapat melihat pembuluh darah muncul di seluruh lengannya. Semakin keras dia mendorong, semakin kuat tekanannya. Apa yang kalian bertiga lakukan di sana dengan keadaan linglung? Mengapa kamu tidak membunuh kedua semut ini? Sulin berteriak dingin pada ketiga tuh bersaudara. Mereka bertiga tidak berani mengabaikannya. Setelah mendengar perintahnya, ketiganya pun segera bangun. Tuyan bergegas menuju Xiao Yueli, sedangkan Tuya dan Tuseng bergegas menuju Xiaoyan. Sepertinya mereka berpikir bahwa Xiao Yueli lebih kuat dari Xiaoyan. Oleh karena itu sebagai yang terkuat, Tuyan memilih menghadapi Xiao Yueli. Namun tepat setelah mereka semakin dekat, sepasang mata merah muda Xiao Yueli memandangnya dengan mata dingin. Tuyan tiba-tiba membeku di tempat. Meskipun jiwamu bukan berasal dari sensiku, namun kekuatan reinkarnasiku memungkinkanmu melihat kembali kehidupan masa lalumu dan masa kini. Pikirkan tentang hal ini, ucap Xiao Yueli. Mata Tuyan menjadi hampa. Tidak ada lagi gerakan. Adapun Xiaoyan, dia mengakui bahwa domain void kegelapan yang menekannya sangat kuat. Namun saat ini tubuh fisik Xiaoyan sebenarnya mulai membesar lagi. Perubahan ini langsung menghancurkan seluruh inti bumi. Kemampuan klan Yuanzhen adalah keabadian fisik super raksasa. Sekarang Xiaoyan tidak ragu untuk menampilkan kekuatan sejatinya. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi lebih besar. Semakin besar tubuhnya, maka semakin kuat tubuh fisiknya. Inilah keistimewaan yang dimiliki dari anggota klan Yuanzhen.
Bagi Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan sesuka hati mengendalikan tubuh fisik 10.000 kaki. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengaktifkan tubuh dewa fantasi emas. Segera cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Yo, kekuatan domain kegelapan kehampaan ya. Aku mendengarnya dari klan Yuan Shenku. Tanpa memerlukan kekuatan aturan apapun, namun satu pukulannya bisa melanggar semua hukum. Benar, klan Yuan Shen tidak pernah mempelajari keluar aturan apapun. Kekuatan fisiknya adalah segalanya. Beri dia beberapa pelajaran. Tunjukkan padanya betapa kuatnya klan Yuan Shenku. Qin Huanshen di dalam tubuh Xiaoyan tampak sangat bersemangat. Saat ini suara itu terdengar di telinga Xiaoyan. Setelah tubuh fisik Xiaoyan berkembang hingga 10.000 kaki, domain kegelapan itu tidak dapat mempengaruhinya lagi. Dengan kilatan cahaya kemasan, senjata pilar Tianjun bangkit di tengah badai, dan itu hampir menempati seluruh pusat bumi. Xiaoyan memeluk pilar Tianjun dan menghantamkannya ke arah Sulin. Balikan untukku! Begitu suara Sulin jatuh, sosok Xiaoyan tiba-tiba tidak terkendali. Di matanya, medan di sekitarnya benar-benar berubah menjadi kacau. Pilar Tianjun yang diayunkannya berubah arah dan tidak mengenai Sulin. Xiaoyan mengangkat pilar Tianjun lagi, dengan jelas mengarah ke Sulin, tapi anehnya arahnya berlawanan. Dengan keadaan ini, Xiaoyan tidak punya cara untuk menampilkan kekuatannya dengan akurat. Kekuatan aturan yang dimiliki Sulin cukup merepotkan. Itu sebenarnya bisa mengendalikan gaya medan pertempuran menjadi kacau. Bahkan jika Xiaoyan bisa membuat tubuhnya lebih besar, itu tidak akan banyak berpengaruh. Kekuatan Sulin mungkin tidak kuat, tetapi kekuatan aturan yang dia kendalikan sangat mendominasi. Saat Xiaoyan sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi, sosok Xiao Yueli tiba-tiba bergegas. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh gaya medan. Saat Xiao Yueli bergegas keluar, dia mengangkat tangannya dan sabit kematian terbang. Api penyucian, buka! Teriakan Xiao Yueli terdengar. Xiao Yueli sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kompetisi 10.000 alam. Meski begitu, segel perban di tubuhnya masih belum sepenuhnya dilepas. Jika Xiao Yueli sudah memenuhi syarat mengendalikan kekuatannya dan membuka semua perban yang menyegelnya, baru pada saat itulah kekuatannya bisa dikatakan menyentuh puncaknya. Pada saat itu bahkan Xiaoyan tidak dapat membayangkan seperti apa kekuatannya. Reinkarnasi Hades memang sungguh menakutkan. Pada saat ini daerah sekitarnya menjadi gelap. Tubuh Sulin bergetar hebat. Kemudian jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Adegan ini benar-benar mengejutkan Sulin. Dia tidak tahu dari mana jiwa-jiwa tak berdosa ini berasal. Jiwa-jiwa ini adalah makhluk tak berdosa yang telah kau bunuh. Setiap ketidakadilan punya pemiliknya, dan setiap hutang punya pemiliknya sendiri. Hari ini aku akan mengambil keputusan untukmu. Terimalah balas dendam dari semua jiwa yang tak bersalah ini. Suara mendominasi Yueli terdengar. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan berubah menjadi awan kabut putih. Mereka mengeluarkan raungan pelan, seperti ratapan kesakitan, dan kemudian bergegas menuju Sulin. Pupil mata Sulin tiba-tiba menyusut. Ketakutan yang luar biasa memenuhi hatinya. Itu karena di antara jiwa-jiwa yang dirugikan ini, dia sepertinya melihat beberapa wajah yang tidak ingin dia ingat. Keluar dari sini, enyahlah dariku. Sepasang mata Sulin mengeras dan suaranya yang ketakutan itu terdengar. Pertahanan psikologis Sulin tampaknya tidak kuat. Pemandangan yang muncul di depannya langsung mengguncang mentalitasnya. Namun faktanya, apa yang sedang diungkapkan Xiao Yueli saat ini adalah domain keabadian miliknya, yang mana efeknya juga mengganggu pikiran musuhnya. Saat pikiran Sulin kacau, medan ruang yang membingungkan Xiaoyan juga kembali normal. Begitu Xiaoyan mendapatkan kembali kebebasannya, senjata pilar Tianjun di tangannya langsung membidik Sulin dan mengayunkannya dengan keras. Pukulan ini hampir membuat seluruh ruang di dalam pusat bumi runtuh. Rupanya alasan mengapa inti bintang dari bintang Hongmeng tidak diserap oleh Taisu itu karena Sulin mengandalkan inti bintang untuk berlatih di sini. Boom! Mengikuti jatuhnya pilar Tianjun, tanah di bawahnya langsung terangkat dan banyak batu berterbangan yang menutup pandangan Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Sulin. Pada saat ini tidak diketahui apakah serangannya mengenainya atau tidak. Sosok Sulin bergegas keluar dari pusat bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalian semut, keluarlah bersamaku dan bertarung. Begitu suara itu keluar, sosok Xiaoyan berubah menjadi tubuh normalnya kembali. Pada saat yang sama sosok Yueli juga bergegas keluar dari inti bumi yang runtuh. Adapun 3 tuh bersaudara, mereka telah menghilang setelah pertarungan kedua belah pihak meletus. Jadi begitu. Ketiga tuh bersaudara seharusnya dengan sengaja membiarkanku menemukan keberadaan Sulin di jantung bumi. Mereka tahu bahwa mereka tidak terkalahkan. Jika mereka menggunakan formasi untuk menyembunyikannya,
Seharusnya aku tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Kelompok Taisu ini bahkan bisa berkelompok melawan anggotanya sendiri. Xiaoyan berkata kepada Xiao Yueli, "Apa yang dikatakan ayah memang masuk akal. Menurutku, kekuatan Sulin tidak sebesar itu. Dia seharusnya berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Dan menilai dari ketindakannya, dia seharusnya hanya memiliki satu sumber kekuatan." Ucap Xiao Yueli. Satu sumber kekuatan? Bisakah Yueli mengatakannya lebih jelas? Sejujurnya ayah belum bersentuhan dengan keabadian dewa. Alasan mengapa ayah bisa menandingi keabadian dewa hanya karena budidaya tubuh keabadian fisik ayah. Xiaoyan berkata dengan getir. Ayah tidak perlu merendahkan diri sendiri. Bisa melawan keabadian dewa dengan kultivasi keabadian fisik sudah membuktikan kehebatan ayah. Tidak semua orang bisa mengkultivasikan dua alam sekaligus. Perlu diketahui bahwa selain ras Yuanzhen, budidaya keabadian fisik adalah hal yang mustahil untuk orang luar. Tidak sedikit para iblis tua yang mati karena mencobanya. Namun ayah bisa mengembangkan dua budidaya sekaligus. Bahkan Yueli akan merasa iri. Adapun mengenai pertanyaan ayah tentang keabadian dewa, Yueli awalnya juga tidak begitu mengerti. Namun beruntung orang tua Tianzang itu membimbingku dan memberiku banyak pemahaman. Ranah keabadian dewa dibagi menjadi 9 tingkat. Dan setiap tingkat memiliki wilayah kecilnya sendiri. Tingkat pertama adalah telapak tangan awal. Tingkat kedua adalah setengah genggaman. Dua tingkat pertama adalah penguasaan awal kekuatan aturan. Namun setelah seseorang mencapai tingkat ketiga keabadian dewa, seseorang akan memiliki 9 sumber. Seseorang perlu merasakan asal mula aturannya. Semakin banyak sumber yang dikuasai, semakin kuat kekuatannya. Sulin ini hanya menguasai satu sumber. Kalau tidak, maka kekuatan ruang angkasa yang dia gunakan dapat menekanku. Ucap Xiao Yueli. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar ini. Keabadian dewa telah mencapai kondisi paling ekstrim. Masih banyak alam di tingkat ke-9 yang tampaknya tidak sederhana. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh untuk mencapai apa yang disebut alam tertinggi dan jalannya masih sangat panjang. Yueli lalu melanjutkan. Sebelum jatuhnya Yang Mulia Susang, hanya ada segelintir keabadian dewa di seluruh sensi. Sekarang mereka muncul dalam jumlah besar. Alasan utamanya adalah dunia sensi dalam bahaya. Seolah-olah peraturan telah dilonggarkan dan memungkinkan banyak para kultivator tumbuh dengan liar. Ucap Xiao Yueli. Setelah bergegas keluar dari pusat bumi, Xiaoyan dan Xiao Yueli menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Sekarang Xiaoyan memiliki pemahaman baru tentang keabadian dewa. Meskipun kekuatannya sudah menembus puncak langkah ke-9 keabadian kaisar, dan tampaknya selangkah lagi dari keabadian dewa, namun Xiaoyan tahu bahwa tidak mudah untuk benar-benar memahami kekuatan aturannya sendiri dan menerobos keabadian dewa. Perbedaan dua ranah ini tidak sederhana. Metode Qi sangat rumit dan tidak lebih baik daripada memahami kekuatan aturannya sendiri. Pada saat ini sosok Xiaoyan dan Xiao Yueli bergegas keluar dari tanah. Sementara Sulin telah menunggu di luar lebih awal. Tampaknya pukulan Xiaoyan sebelumnya tidak membuat kerusakan apapun badannya. Adapun serangan domain keabadian dewa Yueli sebelumnya, jiwa-jiwa tersebut tidak menghilang. Mereka bergegas keluar dari pusat bumi, lalu mulai menggeliat dan menyatu satu sama lain. Pada akhirnya berubah menjadi monster berwajah 1000 berwarna putih susu. Kemampuan Xiao Yueli adalah mengekstraksi jiwa yang telah dibunuh oleh musuh dan mengubahnya menjadi jiwa kebencian yang tersisa pada mereka. Serangannya bersifat sekunder, dan yang paling penting adalah mengganggu mentalitas musuh. Pada saat ini, sosok Sulin berdiri di udara. Ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajahnya saat melihat monster berwajah 1000 mendekatinya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Tekanan tak terlihat menyelimuti monster serangga berwajah 1000. Tapi monster jiwa mengeluarkan raungan gila. Memutar tubuhnya, bergegas menuju Sulin dengan ratusan tentakel. Kekuatan ruang angkasa Sulin tidak berpengaruh pada serangga berwajah 1000 ini. Penampilan lahir dari hati. Dan seperti apa jiwa yang dirugikan ini berhubungan langsung dengannya. Ini adalah jiwa yang tersisa dari mereka yang dibunuh dengan tangannya sendiri. Ayah, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Xiao Yueli berkata dan melambaikan sabit kematian di tangannya. Sosoknya terus melintas di udara. Meskipun kekuatan Xiao Yueli berada di tingkat keabadian kaisar, dia bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan keabadian dewa. Setiap serangan yang dia lakukan mengandung kekuatan reinkarnasi. Di sisi lain, Sulin tidak tergesa-gesa. Seolah-olah segalanya masih berada di bawah kendalinya. Domain ruang angkasa. Sulin mengeluarkan teriakan ringan. Saat berikutnya ruang yang dilihat Xiaoyan dan Xiao Yueli semuanya terdistorsi. Sabit kematian Xiao Yueli melesat pergi ke arah Sulin. Namun saat sabit kematian menembus Sulin, itu secara langsung menyerang Xiaoyan tanpa bisa dijelaskan. Xiaoyan langsung bereaksi.
Dia segera mengaktifkan tubuh keabadian fisiknya dan menggunakan pilar Tianjun untuk memblokirnya. Domain Dewa Abadi Sulin adalah kekuatan ruang angkasa. Sekarang Xiaoyan dan Xiao Yueli telah benar-benar tersesat. Apa yang mereka lihat bukanlah benar atau salah. Saat ini pedang terbang muncul dari udara tipis dan menusuk kepala Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan bereaksi sangat cepat dan segera menoleh untuk menghindarinya. Namun luka goresan masih muncul di wajahnya. Pedang terbang itu menghilang dalam sekejap. Dan ketika muncul kembali, ia menusuk Xiao Yueli. Tidak ada pola dan tidak mungkin dilacak untuk menentukan ruang yang tepat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.